Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berharap semua kita boleh dalam keadaan baik, semua karena anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Tapi saya pernah membaca salah satu artikel mengenai fenomena hari-hari ini, bahwa 1 dari 5 remaja kita itu mengidap namanya mental illness. Saya ambil dari National Alliance on Mental Illness. Kemudian di Indonesia pun itu ada sekitar 15,6 juta jiwa yang mengalami sakit mental atau mental illness. Nah, fenomena apa yang sekarang terjadi juga dengan banyaknya PHK, banyaknya tekanan di dalam pekerjaan dan lain-lain, itu juga menekan sebagian besar orang, termasuk orang dewasa juga. Dia sudah tidak pengen hidup lagi dan kecewa yang dalam, bahkan kecewa terhadap Tuhan. Nah, mungkinkah ini terjadi dalam hidup kita atau lingkungan kita? Nah, saya belajar untuk mengamati bahwa keadaan itu bisa terjadi. Itu ada faktor luar, tekanan yang bertubi-tubi, masalah yang datang terus-menerus, tekanan yang membuat dia tidak sanggup untuk menanggungnya lagi, atau bisa juga karena faktor dari dalam, yaitu mengenai gambar diri, pandangan dirinya, yang seringkali pandangan tentang dirinya itu digantungkan pada apa kata orang. Nah, kita coba melihat siapa diri kita. Who am I? Itu adalah judul renungan yang saya bagikan kali ini. Kita buka di Mazmur 139 ayat 13 dan 16. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Jadi inilah apa yang Tuhan katakan tentang diri kita. Seringkali kita tidak menyadari, kita sendiri tidak menghargai hidup yang Tuhan beri. Padahal Tuhan itu menenun kita di dalam kandungan ibu kita. Bahkan dikatakan kita itu dirancang jauh-jauh hari sebelum kita jadi anak. Masih bakal anak, Tuhan sudah melihat kita. Dan dalam kitabnya semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Luar biasa ya saudara, apa yang Tuhan tuliskan di kitab Mazmur tentang diri kita. Saya juga dibawa flashback oleh Tuhan. Saya nggak pernah mikir saudara, saya nggak pernah terlintas dalam benak saya kalau sampai saat ini saya bisa berbicara di depan kamera seperti ini, saya berbicara di depan banyak orang, karena itu bukan saya banget gitu. Ketika saya kecil, saya adalah anak yang minder berat, minder parah saudara. Sehingga bertemu dengan orang baru atau tamu yang datang ke rumah, saya begitu malu. Saya akan cepat-cepat masuk ke kamar, dan kalau tidak dipanggil papi mami, itu nggak keluar saudara. Nah, terus saya nggak tahu kenapa, itu terus perasaan bahwa saya tidak diinginkan itu ada dalam benak saya. Sering saya muncul seperti itu, sampai suatu ketika
mami saya cerita bahwa saya memang pernah mau digugurkan ketika usia kandungan mama itu 3 bulan. Dan sudah berusaha untuk dikeluarkan, tapi tidak keluar saudara. Tapi puji Tuhan, saya semua boleh dalam keadaan baik. Nah itu ternyata yang menjadi penyebab kenapa saya mengalami minder yang parah. Dan saya nggak punya gambar diri yang tepat. Saya nggak tahu dan buat apa saya itu ada gitu. Karena sebenarnya kan tidak diinginkan oleh kedua orang tua. Nah seringkali iblis bawa saya setiap kali saya ditegur sedikit oleh papi mami. Selalu ada pikiran di dalam benak saya, kamu anak yang tidak diinginkan. Nah saya beranjak dewasa, saya dengan perasaan seperti itu. Nah dengan berjalannya waktu, saudara, terus itu berlalu, saya mulai masuk ke perguruan tinggi. Akhirnya saya bertemu dengan hamba Tuhan, 2 orang evangelis, dan saya dilayani lahir baru, saya dilayani pelepasan. Saya di situ baru mengerti kenapa selama ini saya begitu merasa ada pemberontakan dalam diri saya. Selalu ada perasaan saya tidak diinginkan karena saya butuh penerimaan. Dan disitulah saya sadar ketika evangelis ini memberikan satu firman Tuhan di Mazmur 27 ayat yang ke-10. Mazmur 27 ayat ke-10 dikatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Jadi ketika saya dengar ayat ini saya nggak tahan, saudara. Saya merasa, Tuhan, aku ini siapa? Saya seperti dibawa balik kembali untuk membayangkan ketika saya ada dalam kandungan, ketika akan dikeluarkan dari kandungan, kok Tuhan pertahankan? Sebenarnya siapa sih? Cuman satu orang, satu jiwa gitu ya kan, Tuhan masih punya yang lain gitu. Tapi kenapa saya dipertahankan? Saya merasa satu penerimaan yang luar biasa. Saya percaya di situ ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan di dalam hidup saya. Kalau saya dibiarkan hidup sampai hari ini, saya merasa Tuhan peluk saya. Saya merasa diterima. Selama ini itu yang saya cari. Dan ketika saya mengikuti salah satu kebaktian wanita, ada seorang wanita muda yang memang tidak sempurna secara fisik, dia cacat karena waktu di kandungan itu ibunya minum obat, saudara, jadi mungkin pengaruh ke janin dan dia dilahirkan cacat. Tapi dia maju ke depan, dia bersaksi betapa baiknya Tuhan. Kalau dia dipakai Tuhan, dia masih berharga di mata Tuhan. Di situ saya merasakan ada satu titik balik di mana kalau saya hidup, pasti Tuhan punya rencana. Kalau saya dibiarkan ada dan lahir di dunia, pasti ada rencana Tuhan atas hidup saya. Dia yang cacat aja bisa mengucap syukur. Dia yang cacat aja, dilahirkan cacat, masih bisa melayani Tuhan dengan bersaksi. Saya dilahirkan utuh, saudara. Saya dilahirkan sempurna. Tapi kalau saya tidak melayani Tuhan, wah, satu hal yang kebangetan ya, saudara. Ya, saudara, dari situ saya merasakan betapa berharganya hidup saya di mata Tuhan. Kenapa Tuhan saja menghargai hidup saya? Saya nggak bisa menghargai hidup saya. Dalam Yesaya 43 ayat 4 dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Jadi saudara, di situ saya merasakan bahwa kalau kita hidup di dunia, itu bukan sesuatu kebetulan. Itu bukan accident. Itu bukan hanya sekedar kita diciptakan iseng sama Tuhan. Atau mungkin
ya satu produk gagal, bukan. Saudara ketika mengalami hal-hal yang buruk, saudara bukan produk gagal dari Tuhan. Tuhan tidak pernah menciptakan kegagalan. Jadi pegang ayat ini saudara. Ketika saudara dalam keadaan dalam lembah kelam, sepertinya saudara sudah putus harapan. Saudara dalam keadaan sangat kecewa, bahkan mungkin kecewa sama Tuhan. Tapi ingat, engkau berharga di mata Tuhan dan mulia dalam pandangannya, dan engkau dikasihi Tuhan. Jadi ingat kembali siapa diri kita. Who am I? Itu yang mengingatkan selalu ketika mungkin ketika saya dalam keadaan senang, ketika saya berhasil, ketika saya ingat siapa diri saya tidak akan menjadi sombong karenanya. Karena semua itu karena Tuhan. Tuhan bisa bentuk saya sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Kalau saya ingat siapa diri saya, dan ketika saya mengalami keterpurukan, saya tidak akan putus asa, sebab saya tahu saya diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah, dan Dia punya kehendak atas hidup kita. Bukan sekedar iseng Tuhan menciptakan kita, tapi Tuhan punya rencana di dalam hidup kita. Jadi kalau kita mengalami hal-hal yang buruk saudara, hal-hal yang tidak enak dalam kehidupan, anggaplah itu seperti sebuah chapter. Hidup ini kan seperti sebuah film, dan Tuhan Yesus adalah sutradara agung. Dia yang punya cerita atas hidup kita. Kan tadi dikatakan di Mazmur 139 bahwa di dalam kitab ini tertulis hari-hari yang akan kita jalani sebelum ada satupun dari hari itu. Jadi sebenarnya Tuhan sudah punya cerita tentang kita. Tapi apakah kita bisa menangkap itu? Apakah kita mau menyelesaikan cerita itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau kehendak diri kita sendiri? Ketika kita menyadari apa rencana Tuhan dalam hidup kita, hidup ini bukan tentang diri kita lagi, tapi hidup ini kita arahkan untuk menggenapi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Saya percaya hari ini Bapak Ibu akan kembali bersemangat. Bapak Ibu akan punya kembali harapan. Karena kalau hari ini kau gagal, esok mungkin kau berhasil. Kalau hari ini kau ada dalam kesedihan, esok pasti ada kegembiraan. Semua cerita itu ada di dalam kitabnya Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan nanti mengakhiri cerita hidup kita sesuai dengan rancangannya, sesuai dengan cerita dari Sang Sutradara Agung. Bukan kehendak kita sendiri, karena kita memutuskan hal yang salah. Saya percaya Tuhan selalu menyertai kita. Biarlah engkau menjadi kuat dan teguh, dan setiap kali engkau merasa putus asa, engkau merasa tidak berharga di dalam hidup ini, baca Mazmur 139 tadi. Itu akan menguatkan kita, karena firman Tuhan itu adalah pedang roh. Firman Tuhan itu akan membangkitkan semangat kita, dan kita tahu cerita kita nanti akan menjadi cerita yang indah karena kita jalani bersama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu selalu ada dalam penyertaan Tuhan, dalam berkat Tuhan yang berlimpah, dalam anugerah kasih-Nya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.